Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pemirsa. Selamat bertemu kembali dengan saya Muhammad Masrur. Pada slide kali ini kita akan membahas Google Suite for Education, belajar classroom ya. Classroom yang untuk pembelajaran jarak jauh itu ya. Bapak Ibu, karena sekarang saat pandemi diminta untuk bisa belajar mengajar melalui media online yang disebut daring. Nah, ini fasilitas yang paling banyak digunakan yakni Google Classroom. Nah, ini termasuk Google Suite ya, Google Classroom. Bapak Ibu, mohon kesediaannya sebelum melanjutkan video ya, mohon untuk biasa bisa di like, subscribe begitu ya. Hilang ya, subscribe nya hilang, kemana tadi? Sudah hilang, lari kemana gitu ya. Baik, kita lanjutkan. Sebelumnya kita ingin persiapan biasa laptopnya jangan lupa ya, atau PC nya, terus internetnya harus connect selalu, on selalu, jangan sampai tidak on gitu ya. Terus ada browser, kita menggunakan Chrome seperti yang biasanya, karena yang saya install dulu adalah Chrome ya. Tentu ada admin, yakni Bapak Ibu sebagai admin ya, pengelola daripada nanti itu latihan dari Google Classroom. Nah, Google Classroom itu apa? Ya tentu brainstorming dulu ya, pengenalan dulu. Google Classroom itu adalah web service yang gratis ya, web service ya, yang dibuat oleh Google ya untuk sekolahan ya, dimana bisa membuat, mendistribusikan dan penilaian daripada tugas. Tujuan utamanya adalah tujuan utama dari Google Classroom itu adalah untuk bisa memproses ya, sharing file di antara guru dan juga murid, kan begitu ya Bapak Ibu. Jadi kalau selama ini ketemu di kelas harus harus nunggu murid atau muridnya nunggu guru dan sebagainya, buka buku, nulis di papan, muridnya nulis di kertas. Nah, sekarang dengan Google Classroom Bapak Ibu tinggal ngetik di PowerPoint seperti ini, lalu PowerPoint-nya di-share, dimasukkan di Google Classroom, dan hanya murid-muridnya yang ada di dalam Google Classroom saja yang mendapatkan. Sekali upload semuanya sudah mendapatkan begitu. Itu Google Classroom ya. Nah, ini bahasa Indonesianya begini ya. Untuk persiapan Bapak Ibu, kita belajar Google Classroom ini tentu persiapannya ya. Yang pertama ada yang harus bisa yang menjadi guru, maksud saya di dalam pelatihan ini ada yang menjadi seorang guru ya, teacher. Ada yang menjadi seorang siswa, ada bahan ajarnya, lalu nanti pembuatan tugas dan penilaiannya. Begitu Bapak Ibu. Paham ya? Jadi sekarang sang admin ini akan membuat sebuah kelas di Google Classroom ya. Penerapannya Bapak Ibu, penerapannya kita harus masuk dulu ke Google Classroom, terus membuat atau bergabung ya, join di dalam Google Classroom, dan yang ketiga memanage apa saja yang perlu di-manage antara pembelajarannya dengan pengajarannya, terus berbagi
berkas begitu ya. Nah, oleh karena itu kita langsung saja ke TKP, buka browsernya. Saya sudah buka ini Chrome ya. Nah, karena seperti biasanya kita sudah berada di login ya, karena di Chrome sudah otomatis kita buka aplikasinya Google Classroom. Nah, yang mana? Nah, yang ini Bapak Ibu. Boleh diketik di URL sini, boleh di alamat URL boleh, tapi juga tinggal klik saja sekarang. Nah, itu namanya Google Suite ya, jadi harus tinggal klik saja. Nah, Bapak Ibu, Classroom seperti ini tampilannya. Kita tinggal klik continue saja karena sudah ada email di sini. Klik continue, masuk ke Classroom Bapak Ibu. Sangat mudah sekali. Nah, ini adalah halaman Classroom, masih kosong ya karena masih baru ya. Masih baru, mulai dari awal dulu install Chrome, terus yang kedua video membuat email di dalam Chrome ya, Gmail ya. Nah, terus tentang Google Suite. Nah, yang keempat ini kita membuat kelas. Nah, kembali lagi di sini membuat atau bergabung. Nah, ya, tentu kalau kita jadi admin maka kita harus membuat. Nah, di mana? Di sini ada penunjuk panahnya. Nah, di sini create or join. Nah, kalau join itu jadi siswa, kalau create itu menjadi seorang guru. Nah, yang memanage itu guru bukan siswa. Nanti kalau Bapak Ibu guru join kelas berarti bukan guru namanya tapi mahasiswa, mungkin begitu ya. Nah, sekarang saya klik create kelas. Oke, anggap saja sudah dibaca. Klik ini, klik continue ya. Klik continue. Nah, di sini ada beberapa yang harus diisi Bapak Ibu. Create class berarti nama kelas kita ya. Nama kelas kita apa? Misalkan kelas TIK ya. Kelas atau Google Suite. Kelas saat ini yang kita ikuti adalah Google Suite. Oke, gitu ya. Section kali ini adalah Classroom ya. Classroom. Nah, gitu ya. Boleh sectionnya email, boleh ya, gitu ya. Subjeknya ya sama saja boleh loh, sama subjeknya adalah membuat ya. Seperti itu Bapak Ibu ya. Roomnya ya di virtual gitu aja boleh. Virtual kalau memang punya kelas, misalkan di ruang kelas mana, misalkan 101 boleh seperti itu ya. Nah, harus diisi semua Bapak Ibu supaya langsung disetujui. Jangan lupa ini sesuai dengan judul yang ada, class name, section, subjek, virtual gitu ya. Create. Nah, kita klik create itu untuk proses dalam membuat kelas virtual kita. Nah, ini yang disebut dengan LMS. Apa itu LMS? Learning Management System gitu ya. Learning Management System yang kita dapatkan secara free atau gratis daripada Google Suite. Nah, ini nama kelasnya atau nama subjeknya tadi ya. Nah, ini nama kelasnya, classroom ya. Nah, seperti ini Bapak Ibu. Nah, sudah bisa ya. Jadi saya sudah berhasil membuat kelas di Google Classroom. Sangat mudah sekali ya. Nah, bagaimana caranya sekarang? Kembali lagi ke sini ya, membuat, memanage pengajaran ya. Terus di sini belum saya isikan untuk ditambahi saja, saya tambahi ya. Misalkan murid gitu ya, menambahkan murid ya.
Oke, menambahkan murid ya. Kembali ke sini. Saya punya 2 sudah saya siapkan, yang ini dibiarkan karena supaya tidak sign out gitu ya. Menambahkan murid gampang Bapak Ibu. Jadi ini di share. Nah, ini ada kode ini. Kodenya ini di share ke siswa Bapak Ibu. Di copy. Kalau Anda punya WA dan sebagainya, di copy ya. Terus dikirim ke siswanya. Nanti otomatis kalau siswanya buka Google Classroom seperti ini. Nah, ini milik saya yang di beda browser ya, di beda browser. Nah, saya contohkan ini email yang beda Bapak Ibu. Saya klik join ini sebagai siswa. Sebagai siswa. Kodenya tadi di paste di sini Bapak Ibu. Nah, kode yang di sini, nah, kode ini ya, saya close ya. Kode kelas code. Nah, ini untuk share, untuk memasukkan. Nah, saya copy di join kelas di email yang saya jadikan siswa Bapak Ibu. Kalau sudah klik join, maka ini akan menjadi seorang murid. Nah, sangat cepat ya. Nah, sangat cepat sekali. Jadi kita membuat classroom ini tidak lama sebetulnya ya. Nah, ini halaman siswa Bapak Ibu. Ini halaman punyanya siswa. Kita lihat ini namanya Masrur ya. Ini namanya punyanya Masrur. Sedangkan yang di sini ini skill autodidak tadi sebagai guru. Nah, bagaimana supaya kita bisa melihat ada siswa atau tidak Bapak Ibu? Nah, ada di sini klik people. Kita buktikan ya. Nah, ini siswanya, teacher. Nah, ini gurunya itu skill autodidak. Nah, skill autodidak yang ada di halaman ini. Sedangkan studentnya itu Masrur ya, Masrur yang ada di browser Mozilla ini muridnya. Jadi kalau bedanya apa? Bedanya tentu batasannya murid itu hanya mendapatkan materi dan mengerjakan tugas. Tapi kalau guru itu bisa memberikan materi, bisa menghilangkan, menambahkan studi, menambah invite student ya, invite mengundang seorang murid gitu kan, terus memberi tugas dan penilaian gitu ya, grade, karena belum ada yang dinilai, masih kosong ya. Nah, itu Bapak Ibu. Sekarang apa yang perlu dicontohkan ya, yang perlu dicontohkan. Bapak Ibu bisa upload select ganti template ya, ganti template supaya lebih sesuai belajarnya. Boleh diganti, boleh ada gambar di mana, gambar di saya suka ini ya, gambar di komputer kita atau gambar di them tadi gitu ya. Sekarang coba kalau sudah paham semua, kita di sini berbagi berkas atau sharing file ya. Bapak Ibu langsung bisa menambahkan, bisa memberikan share something with your class gitu. Nah, sekarang pelajarannya apa? Misalkan karena ini Bapak Ibu, sebelum lanjut, bahwa kemarin kita membahas Google Suite itu, kita teorinya adalah kolaborasi. Nah, di sini ada Google Drive ya. Padahal ini adalah Google Classroom, tapi bisa langsung buka Google Drive di sini Bapak Ibu. Di sini ada YouTube ya. Misalkan video ini nanti saya masukkan di sini bisa. Nah, seperti itu. Bapak Ibu.
Jadi semudah itu namanya kolaborasi. Nah, Google Drive nanti bisa ada Google Form, Google Doc dan sebagainya, atau file yang disimpan di situ. Nah, karena masih kosong Bapak Ibu, nanti atau pertemuan selanjutnya Google Drive ya, Google Drive, atau setelah ini kita tunjukkan Google Drive-nya ya. Yang pertama itu kita tunjukkan Google Drive kita masih kosong Bapak Ibu ya. Nanti saya mau upload file aja dari komputer. Aduh, kok lama ini. Langsung aja ya, Drive. Nah, kita ketik Drive. Nah, gini aja. Semoga bisa cepat. Wah, sambil nunggu lama ya. Nah, ini saya buka kembali ke Classroom, saya buka file. Nah, kosong Bapak Ibu, kosong. Di My Drive juga kosong katanya. Nah, ini dia membuat sendiri. Nah, ini hasil daripada kita membuat Classroom, sehingga dia membuat folder sendiri di sini. Nah, kayak gitu. Nah, ini Classroom sebetulnya kosong, seperti kemarin kosong karena saya tadi membuat Classroom, maka ada folder Classroom di sini Bapak Ibu. Tapi boleh kita upload dulu ya, upload, select file, upload itu berarti apa, yang ada di komputer kita bawa ke Classroom itu ya. Tapi begitu kita upload itu sebetulnya masuk di Google Drive. Nah, itu yang namanya kolaborasi Bapak Ibu. Jadi sebetulnya beda aplikasi, maksudnya itu Classroom sendiri, Drive sendiri, tapi karena memang sudah dibuat kolaborasi, itu bisa dibuka dari Google Classroom. Nah, ini yang Suite aja ya, yang Suite. Oke, saya yang Gmail aja karena lebih sedikit, filenya lebih kecil ya, biar cepat, maksud saya biar prosesnya cepat. Nah, kalau sudah muncul di sini kita upload. Nah, ini sedang upload Bapak Ibu. Nah, misalkan di sini deskripsinya pelajaran apa? Pelajaran pertama membuat email menggunakan gmail.com. Segera, misalkan harus atau wajib ya, wajib dipraktik untuk siswa skill otodidak. Nah, misalkan gitu ya. Sudah. Nah, seperti itu. Di sini all student. Nah, tadi all student, kalau selain Masrur misalkan ada banyak maka muncul semua, kita tujukan all student. Nah, boleh juga dipilih ke Masrur saja, boleh juga gitu ya. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Setelah itu apa yang harus dilakukan? Jangan dibiarkan, kita harus post. Nah, di sini ada apa? Ada schedule, ada draft. Boleh di draft dulu, maksudnya disimpan dulu ya, bukan dipublish sekarang. Nah, atau schedule kapan harus dipublish otomatis. Nah, ya kita post aja dulu ya, karena prakteknya sekarang supaya nggak lama gitu ya. Saya klik post. Nah, sudah. Kalau sudah seperti ini, maka ini akan muncul di halaman siswa, di halaman siswa. Nah, ini ya, di sini kok belum muncul ya, kita coba refresh ya, refresh. Nah,
siswa yang bernama Masrur, yang halaman guru tadi bernama skill otodidak. Pasti muncul Bapak Ibu seperti ini. Nah, kalau di HP atau di email itu juga ada buktinya, ada notifikasi biasanya. Nah, mana ini ya? Nah, ini skill otodidak new announcement. Nah, jadi kalau siswa kita itu punya handphone yang handphonenya emailnya itu dipakai untuk Google Classroom, maka ternotifikasi. Nah, itu kelebihannya dari Google Classroom. Kalau Anda menggunakan learning management system yang lain, itu belum tentu ada notifikasinya. Nah, itu salah satu kelebihannya Bapak Ibu. Nah, itu namanya apa tadi? Berbagi berkas ya, file ya, seperti itu Bapak Ibu. Nah, itu kelebihan daripada Google Classroom. Nah, coba sekarang kita lihat di drive-nya apa yang terjadi. Nah, tadi saya kan upload materi file ya, file daftar Gmail ya. Nah, kita lihat di mana tadi, ada di Classroom Bapak Ibu, otomatis masuk di folder Classroom. Nah, ini kelasnya yang kita buat, Google Suite Classroom. Nah, ini materi yang kita masukkan, Bapak Ibu, ada di drive. Nah, sehingga aman, Bapak Ibu juga bisa membuka dari drive-nya, misalkan begini. Nah, kebuka kan. Nah, seperti ini, bisa download, bisa print ya, bisa cetak, bisa download, atau di-share kemana gitu ya. Nah, bagikan dan sebagainya. Nah, itu Google Drive. Jadi kalau kita membuat Classroom itu semua data yang kita upload itu masuk otomatis ke dalam Google Drive. Nah, fungsinya Drive apa? Fungsinya adalah untuk menyimpan semua jenis data. Nah, itu di sini ya. Nah, itu contohnya Bapak Ibu. Selanjutnya penugasan ya. Tadi ya, bahan ajar sudah, siswanya sudah, guru sudah. Tugas ya, tugas. Nah, sekarang tugas Bapak Ibu ada di classwork. Tugas itu ada di classwork. Nah, kita boleh menggunakan kalender kapan akan ditugaskan ya. Nah, boleh juga membuka, misalkan ada form yang ada di Google Folder ini, Class Drive Folder. Caranya bagaimana kita membuat tugas? Nah, di sini ada assignment, ada kuis, ada question, pertanyaan saja, ada material. Nah, sekarang begini Bapak Ibu, supaya tidak rumit, yang terpenting dipahami dulu. Silakan dicoba di rumah. Kalau belum bisa dari awal tadi, silakan diputar lagi video saya. Ini dulu section pertama dari Classroom. Besok akan saya upload yang bagaimana cara membuat tugas, karena banyak. Nah, ini langkah-langkahnya banyak, maksudnya ada beberapa yang harus dipelajari, sehingga kalau ini diajarkan sekarang pasti nanti rumit kalau mau kembali lagi di bagian mana. Jadi saya buat untuk Classroom ini, saya buat per bagian supaya lebih jelas, lebih cepat gitu Bapak Ibu. Baik, kembali kemana ya, stream. Nah, di sini sampai di sini
Nah, kembali ke sini. Jadi besok membuat tugas, caranya bagaimana, penilaian bagaimana, ini berikutnya. Nah, ini sudah ya, terapkan yang pertama ini sudah. Baik, sekarang kesimpulannya ya. Closingnya, Google Classroom memudahkan dalam pengelolaan pendidikan. Google Classroom memudahkan pembelajaran jarak jauh ya. Google Classroom bisa digunakan di laptop, HP, smartphone dan sebagainya. Jika Anda jadi murid itu lebih mudah membuka menggunakan handphone ya. Nah, seperti itu.